Oke. Nah, jadi metode beda hingga atau finite difference yaitu menghitung menghitung fungsi yang didekatkan dengan nilai polinomial yaitu A0 tambah A1 X kurang X0 tambah A2 X kurang X0 kali X kurang X1. Di sini dimaksudkan adalah nilai A0-nya adalah nilai fx0 yaitu nilai y-nya. Di polinomial interpolasi di titik X tersebut jadi ini yang ingin didapatkan atau polinomial ya. Ini polinomialnya, interpolasinya, A0-nya sendiri itu ini A0 sama seperti kita menginputkan nilai X dengan X0 ya, yaitu Pn X0 adalah nilai A0. Jadi ini disebut indeksnya atau pangkatnya ya, pangkat X pangkat 0 ya. Kalau di sini ada X pangkat 1 ya, X pangkat 1 A1 X kurang X0. Kalau ini pangkat X ya adalah X kuadrat berarti A2 X2 kuadrat begitu ya. Nah, jadi ini polinomial interpolasinya yaitu fungsinya didekati dengan Pnx. Pnx ini apa? Polinomial pangkat X. Jadi kalau ada kita dua titik itu polinomial pangkat 1 ya. Kalau ada 3 titik polinomial pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini nilai pendekatannya. Lalu didapatkan nanti nilai A0-nya sig fx0, A1-nya sama dengan delta Y per delta X atau fx1 kurang fx0 per x1 dikurangi x2 ya. Nah, ini Pnx1 didapatkan sama dengan fx1 ya dengan cara menginput nilainya sebatas A0 sampai A1X dikurangi X0 ya. Jadi kira-kira saya ulangi di sini, kalau A0 itu segini aja, kalau A1 ya segini gitu ya, kalau A2 segini gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini A0 dengan fx0 segini dia. Itu fx1 yang ini sebatas ini aja gitu ya. Nah, orde beda hingga ini, orde itu maksudnya adalah level ya, level 0 divided different, yaitu beda hingga orde 0 ya, dimulai dari fxi sama dengan fxi, jadi nilainya langsung diinputkan, nilai x-nya berapa maka itu disebut dengan zero ya, atau basis atau yang pertama gitu ya, bukan yang pertama, zero itu yang 0 ya. Kemudian first divided different itu beda hingga tingkat 1 atau orde 1 ya. Jadi tingkat beda hingga orde 1 itu didapatkan dengan cara nilai y-nya delta y dibagi dengan delta x. Jadi ini ada dua titik nih, ini orde pertama disebutnya. Kemudian orde kedua, the second divided difference, jadi menggunakan tiga titik, yaitu xi plus 1 dan xi plus 2, yaitu dengan cara mendapatkan
fxi plus 1, xi plus 2 dikurangi fxi, xi plus 1 per xi plus 2 dikurangi x1. Nah, jadi kalau dilihat di fungsinya sekali lagi mungkin membingungkan, tapi kalau lihat di contohnya nanti akan jadi mudah gitu ya. Contohnya nih, kalau orde pertama ya, kalau orde 0 tadi fxi dia langsung di input aja. Ini fxi sama dengan fxi yang ini ya. Kalau orde 0 yaitu nilainya nilai yang ada pada kurva ini. Pada tabel ini. Ya. Tapi kalau nilai lainnya menggunakan fx0, fxi misalkan. Maksudnya adalah nilai y di antara x0 dan xi. Mana x0 nih? Ini x0, x1, x2, x3, x4 ya. Nah, betul ya? Ini fx1. Kelihatan nggak? Mesti kelihatan. Nah, ya. Ini fx1 yang mana? Ini 0,62 ya. Dikurangi fx0 0,62 dikurangi 0,7. Ini selisih delta y-nya dibagi dengan delta x. Delta y dibagi dengan delta x kan kemiringan ya, gradien ya. Nah, gradien itu adalah turunan. Jadi ini adalah turunan sebenarnya gitu. Ya. Delta y dibagi dengan delta x adalah turunan. Turunan di titik berapa? Di titik ini. X0, xi gitu ya. Pak, Ya. itu kan X-nya 1, terus 1,3, 1,6, 2,2. Ya. Itu dapatnya bebas atau gimana? Itu dari data yang kita miliki aja. Jadi kan ada fungsi di sana, itu ada semua titik diketahui. Kita punya titik yang diketahuinya apa gitu. Jadi data itu dikeluarin. Kalau di sini sudah dibuat dalam tabel, baru digunakan namanya pendekatan polinomial yang tadi, gitu ya. Bukan dari penyelesaian. Bukan. Jadi ini bukan dari penyelesaian. Kalau ada fungsinya, kalau ini jelas, ini kan kalau kita belajar di kalkulus ini x-nya, ini y-nya. Jadi kalau pada gambar ya yang ada pada fungsinya langsung gitu. Misalnya gambar grafik ada 5 titik diketahui. Nah, 5 titik itu langsung bisa dijadikan tabel seperti ini. Nah, tabel titik tersebut bisa kita gunakan untuk mendapatkan turunannya. Berarti nggak harus selalu angka itu. Benar, kalau angka itu ya bebas. Cuman dia akan ada ketentuannya nanti. Ketentuannya kita mau di titik berapa, misalnya di titik 1,8 ya berarti kita gunakan titik ini. Itu namanya middle. Kalau forward nanti gunakan titik yang ke depannya. Kalau backward gunakan titik yang belakangnya gitu. Jadi misalkan kita mau titiknya di 2,2. Nah, kita bisa gunakan dari titik 1 gunakan ke depan, namanya forward. Jadi metodenya sama seperti itu, cuma titiknya aja yang berubah gitu ya. Nah, itu ya. Kira-kira tadi untuk mendapatkan nilai ini, nilai fungsinya ya. Beda hingganya yaitu delta y dibagi dengan delta x, selisih daripada y yang ini dibagi dengan selisih delta x, yaitu dapatnya min 0,4837057. Kemudian kalau untuk orde 2-nya, ini orde 2 yaitu tingkat keduanya. Kalau bahasa ini ya mungkin turunan kedua ya begitu. Kalau bahasa turunan yaitu turunan kedua, yaitu dari titik yang ada tadi x0, x1, x2. Ini x0, x1, x2 digunakan data yang sebelumnya nih. x0, x1 kan data sebelumnya nih. Nah, x0, x1, x1, x2 juga data sebelumnya yaitu di sini. Ya.
Digunakan data sebelumnya, delta Y-nya dibagi dengan delta X. Ini delta Y-nya dibagi dengan delta X. Sehingga dapatlah titiknya min 0, Y-nya itu min 0,1087. Gitu ya. Kemudian untuk level ketiga juga seterusnya sama menggunakan data sebelumnya. Nah, itu disebut dengan beda hingga. Sampai ke level keempat. Nah, jadi kalau lihat dari sini, yaitu mendapatkan nilai berikutnya, yaitu dengan cara dari data sebelumnya ini menggunakan ini nilai langsungnya, X0 nilai langsung fungsinya, X1 nilai fungsinya, X2 nilai fungsi, X3 nilai fungsi, X4 nilai fungsi. Nah, kalau untuk dapatkan di antara 1 dan 1,3 atau tadi bahasanya adalah Fx0 dan Fx1 begitu, maka didapatkan dengan cara tadi tingkat pertama. Ini tingkat pertama, ini tingkat kedua, order kedua, ini tingkat ketiga, dan ini tingkat keempat gitu ya. Nah, maka dari situ nanti bisa digunakan di sini. Nah, dibuatlah namanya polinomialnya menggunakan ordernya mau order berapa nih? Ini order keempat misalkan, polinomial order keempat di sini. Order keempat berarti tadi levelnya yang ini levelnya tadi 1, 2, 3, 4. Titiknya yang digunakan apa? X-nya, X yang ini maksudnya. Titiknya yang digunakan belum tahu, maka bisa digunakan tadi 0, ambil dari atas ini 0,765. Jadi berarti ini 0,765. Kemudian ambil yang ini 3, 4, 5. Yang ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Gitu ya. Koefisiennya. Tuh lihat. Nah, ini pangkat 0, ini pangkat 1 maksudnya. Ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 4. Mana pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4-nya? Yaitu perkalian antara ini pangkat 0, ini pangkat 1 ya. Ini pangkat 2 ya, gitu. Ini pangkat 3. Ini pangkat 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, di X-nya sendiri dikondisikan X-nya itu namanya interpolasi disesuaikan dengan titik yang ada. Itu X itu X kurang berapa. Dengan titik yang ada ini X kurang, yang di sini nggak ada X-nya karena X-nya pangkat 0 di sini. Kalau di sini X pangkat 1, yang ini dikurang berapa? Dikurang titik yang ada, yaitu X kurang 1. Titik yang mana? Titik yang, nah ini, X kurang 1. Ya. Kemudian yang ini X kurang 1, yang ini X kurang 1 serli X kurang 1,3. Nah, ini X kurang 1 kurang 1,3. Kemudian min 0,10873, X kurang 1, X kurang 1,3, X kurang 1,6. Ya, X kurang 1. Ini X kurang 1, kurang 1,3, X kurang 1,6. Kemudian yang terakhir, yaitu 0,018, ya, yang ini, yaitu X kurang 1, X kurang 1,3, X kurang 1,6, dan X kurang 1,9. Ya, itu polinomial interpolasinya. Ya. Jadi didapatkanlah fungsinya, yaitu P4 1,5 nilainya adalah 0,511820. Yaitu nilai yang paling mendekati untuk nilai fungsi yang untuk titik yang diberikan berikut ini. Tadi titik yang ada itu titik berapa tuh? 1,5 kan? Ya, ini 1,5.
1,5 itu berada di mana? Di sini nih. Di antara 1,3 dan 1,6 titiknya. Gitu. Ya. Namanya adalah beda hingga apa nih modelnya? Eh, Forward different ya. Forward different. Ya betul. Ya, betul ya. Nih, forward different ya. Forward different forward different artinya itu different itu artinya beda hingga, divided different itu beda hingga, forward itu artinya ke de, ke depan ya, ke depan. Jadi dari titik 1,5 dia eh, titik-titik yang lain yang digunakan adalah eh, yang ke arah depannya yaitu 0,7 kemudian 0,4837 X kurang satu. Nah, ini maksudnya forward difference-nya di sini nih. X kurang satu. Jadi startnya dari X kurang satu itu kan startnya dari atas ya. Betul ya? Nah, startnya dari sini nih, X kurang satu. 1,5 kan di sini posisinya. X kurang satu, X kurang 1,3. Kalau beda tengah, posisinya ngambilnya di sini nih. Nah, beda tengah tuh ngambilnya di sini. Kira-kira ya. Ngambil apa angka koefisiennya di sini ya. Yang bagian tengah nih namanya beda beda tengah ya. Kalau beda mundur ngambilnya di sini. Dari sini ke sini gitu ya. Ngambil koefisiennya itu namanya beda beda mundur, backward. Kalau forward dari sini ngambil koefisiennya gitu ya. Kalau center dari sini gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ya kalau dari 1,5 tuh kira-kira di sini ya, ngambil beda beda tengahnya. Ya, itu aja. Kita lihat lagi barangkali contohnya. Oke, kita lihat lagi.
di buku ngejelasinnya panjang ya. Tapi saya coba cari tadi sudah ke save belum ya? Tadi saya cari metode numerik. Oh ya, nggak ke save di sini kayaknya. Bahan metode. Oke, kita suruh sini aja ya. Di apa? GPT ya. Kita suruh jelasin sama dia. Bukan GPT, saya DeepSeek aja ya. Jelaskan mengenai metode numerik. Metode numerik beda hingga. Beda hingga. Nah, gitu ya. Nah, ini different metode ya. Ini banyak digunakan pada susunan numerik itu artinya apa namanya itu diskritisasi juga. Artinya tadi kalau lihat di sini dia menggunakan apa? Menghitung apa? Turunan ya. Ya. Coba diperhatikan di sini beda maju. Di situ adalah Evaluation. Lihat nggak? Evaluation itu kan turunan ya. Yang dimaksud evaluation adalah fx plus h dikurangi fx. Itu artinya apa? Si titiknya ada dua, fx plus h, satu lagi adalah fx. Nah, dia disebut medan maju itu karena dia x plus h-nya itu. Jadi satu titik x, satu lagi adalah x plus h di depannya gitu ya. Nah, jadi kalau yang itu beda maju, kalau beda mundur, ya sama aja evaluation, tapi satu titiknya adalah yang satu adalah x, yang satu lagi x min h sama. Jadi perspektifnya titiknya tetap dua, tapi cara ngitungnya itu x plus h. Satu lagi x min h gitu. Jadi gitu aja cara ngitung ini ya. Soal dari tabel tadi kan cara ngecek koefisiennya itu dari atas ke bawah itu namanya beda dari atas kanan diagonal disebut dengan beda maju ya. Yang ini nah ini yang ini dia disebut beda maju finite different. Kalau yang tengah center difference, kalau yang bawah ini backward karena dia mundur. Ketika dia ke sini kan titik ini kan mundur nih belakang. Titik titik X maupun Y-nya kan, ya kan? Mundur itu angkanya ini ya, mundur yang maksudnya ya, yaitu angkanya kan 1,9, 2,2 kan? Kalau dari atas kan dia ke sini itu kan angkanya kan maju ya, betul ya? 1,3 itu kan maju kan angkanya. Kalau dari bawah ini kan angka ini kan mundur ya, gitu. Kalau yang tengah dia center difference. Nah, kira ya. Jadi ya, ya gitu. Nah, kemudian kalau yang beda tengah, coba lihat. Itu ada fx plus h, ada fx min h. Titik tengahnya nggak dipakai. Titiknya ada tiga, satu, dua, tiga. Titik tengah yang nggak dipakai. Ini fx plus h, fx min h. Justru titik tengahnya yang tidak digunakan. Sama delta y dibagi dengan delta x. Itu selisihnya ya. Metode Neville beda hampir sama sih, cuman metode Neville cuman apa ya? Dari datanya bedanya dengan metode Neville.
Neville itu Mirip banget. iya mirip ya. Ini dua metode yang beda tuh. Nah, kalau metode Neville di sini menemukan polinomial melalui titik-titik data. Jadi metode Neville kayak polinomialnya aja ya. Kalau untuk yang apa metode beda hingga itu apa solusi PDB karena itu persamaan diferensial turunan. Kalau Neville itu cuman interpolasi aja, persamaan interpolasi. Jadi yang tadi lebih ke interpolasinya ya. Yang ini nih. Ya. Ini interpolasi kan? Kalau lihat di bukunya kan awalnya metode Neville dulu ya yang dijelaskan, yaitu terkait dengan metode Neville mana tadi? Aduh. Nah bukunya. Bagus, pertanyaannya bagus ya. Jadi ini belum saya nggak terlalu merhatiin. Hampir sama ya. Ada di bukunya metode numerik. Tung 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 buku. Nah, ini. Hei, kok hilang? Nah ini turunan fungsi numerik tadi ada backward, ada forward di sini ya. Nah, jadi ini turunan sebelum UTS, kalau nggak salah kita bahas ini kan turunan numerik ya, diferensiasi numerik, yaitu F-aksen delta X per delta Y. Cuman ada perbedaan kalau dia, nah modelnya seperti ini, kan kelihatan tuh apa yang dimaksud dengan forwardnya. Ini titiknya adalah 1,8 ditambah H, nah, berarti dia forward ke depan. Kalau 1,8 dikurangi H, berarti dia apa? Kenapa? Jadi gimana? Dikurang ini kurang nih. Ya, itu maksudnya titiknya adalah 1,8. 1,8, satu lagi titiknya adalah 1,8 tambah H. Ini kan X ya. Ini X plus H. Berarti X plus H maju. Berarti forward. Maksudnya turunan daripada beda maju, forward different. Jadi dari titiknya yang dia menyebabkan dia forward, backward, ataupun center tadi. Nah, forward, kemudian sini, nah di sini ada semuanya ada model 3-point formula, ada yang menggunakan 3 titik, ada yang menggunakan banyak titik lainnya, yang disebut dengan order tadi. Jadi sudah gunakan lagi titiknya. Nah ini midpoint ya, mana? Yang 3 titik dulu. Nah ini endpoint. Ini 3-point formula. Yang 3-point formula ini
adalah ini sama dengan forward tadi ya. Kemudian kalau midpoint sama dengan tengah ya. Ini X0 plus H dikurangi X0 dikurangi H. Ini center namanya. Ya, midpoint ya. Kemudian satu lagi sama sih ini kayaknya. Si yang satu 3-point formula, kemudian midpoint yang tengah, dan yang akhir backwardnya ya. Ada di sini. Ini backward nih. X0 kurangi 2H, X0 dikurangi H. Ya itu namanya backward ya. Mid. Oh, ini midpoint ini. Mana yang itunya? Salah itu ya. Harusnya yang apa namanya? Titiknya maju itu forward, titiknya mundur backward, titiknya di tengah center ya. Ini contohnya titiknya yang ya ini 2,0 kan, 2,1, 2,2 kan. Nah, itu adalah forward ya. Ini 2,1, 1,9 center. Karena yang diinginkan itu 2,0 midpoint kan, midpoint center itu 2,1 dan 1,9 dia jatuhnya bentuknya adalah center ya. Itu. Kalau yang backwardnya nggak ada ya. 1,8, 1,9 nggak ada di sini yang backwardnya. Oke, kita lihat dulu. Yang tadi ya, Neville tadi ya. Gimana metode Neville? Interpolasi ya, betulnya di sini nih. Interpolasi betul. Jadi Neville itu mendapatkan interpolasinya saja, tapi kalau yang beda hingga untuk mendapatkan nilai dari turunannya. Ya. Jadi kalau di sini tadi mana dia Neville? Nah ini kan polinomial nih ya, P0 ditulisnya ya. Jadi di sini itu polinomial pangkat 0, polinomial pangkat 1 ya, menggunakan data sebelumnya ya. Data X0, X1, X1, X2 dapat B1, X2, X3 dapat B2, X3, X4 dapat B4. Oh bukan, sorry. X0 ini B0, nilai Y-nya ya. Ya, X0, Y0, P0, ini Y0 ini, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Lalu didapatkan yang P01 dari P0 dan P1. Gitu ya. Itu kalau lihat dari contoh soalnya itu sebenarnya nggak serumit yang dibayangkan ya. Coba lihat nih. Ini X nilainya 1, Y-nya 0,7. Itu Y langsung ya. Dari sini nih ya. 1 0,7 kan? Ya kan? 1,3 0,6. Jadi nilai langsungnya itu nah 1,3 0,6. Begitu kan? Sampai yang terakhir ini. Jadi itu X0 P0 X1 P1 itu langsung nilainya dari data number. Nah, data ini itu baru menggunakan Neville-nya tuh. Menggunakan data P1 dan
P0 dan P1 ditulisnya P01 gitu. Yang ini ditulisnya P12 datanya dari 1 dan 2 gitu. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini. Terus mendapatkannya dari mana? Ini kan ada Q11 atau P01. Ya pakai rumus ini aja. Itu maksudnya. X dikurangi X0, Q10 yang ini maksudnya P1, X dikurangi X1, yang ini X1-nya, Q00 ya, yang ini. Ya, nanti dapat pakai Excel digunakan dapat 0,5233. Jadi angkanya langsung keluar di sini. Nah, ini. Nanti berikutnya cara yang sama, ini ke sini dapat angka ini. Sudah dapat angka-angkanya, maka angka-angka itulah yang digunakan nanti untuk polinomial interpolasi, yaitu 0,7 berapa tadi? Nah, di atas ya, di atas atau di bawah hitungannya. Polinomial interpolasinya yaitu the function in example 2 is Bessel function of the first kind of order 0 whose value at 2,5. Jadi nilai 2,5 itu adalah min 0,048 didapatkan dari pendekatan aproksimasi dari F1,5. Ya. Contoh 2, mana contoh 2? Example 1. Ini kemudian example 2. Nah, ini. Jadi yang dihitung di sini apa? Nilai X sama dengan 1,5. Nilai fungsinya berapa? 1,5 kan gitu ya. Nilai fungsinya. Jadi didapatkan polinomial interpolasinya daripada data yang ada di sini menggunakan metode Neville tadi ya. Jadi ada 5 titik di situ, ada nilai Y-nya, lalu dibuat menggunakan metode Neville. Metode Neville ini dia tadi diuraikan, dapat angka-angkanya, lalu angka-angka tersebut digunakan untuk menghitung di sini dari soal apa? Nilai X sama dengan 1,5. X 1,5 nilainya berapa? Ya tadi di bawah 1,5 nilainya adalah, nah ini. Nah, 1,5 adalah 2,5. Dari mana nih 2,5? 1,5. Fungsinya tadi sendiri apa? Fungsinya. Diketahui nggak fungsinya? Nggak diketahui ya? Kenapa dia dapat 2,5? Tabel 3.4. 3.5. Satu lima dapatnya adalah
2,5 min 0,048 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Hasil akhirnya itu adalah 0,511827 ya. Tapi ini menggunakan baris ini nih kayaknya 1 2 3 4 5 6 7, betul ya ini. Ya, menggunakan X5 ya. X5 itu nilainya adalah X5. X5 berapa nilainya? X0, X1, X2, X3, S4. Oh, X5 dari itu ini ya, 1,9, 2,2, X5-nya adalah 2,5 gitu ya. Nah, dengan membariskan itu X5, kemudian Q5,0, Q5,0 berapa? Q5,0, 5,0, 5,0 tadi yang bagian ini ya. Nah, ini 5,0 bagian P-nya ini ya. Ini P4, P5 berarti bagian bawahnya. Ya, ini kan S4, bawahnya tadi S5, P4 berarti P, C5. Gitu. Ya. Ini kalau nambah ceritanya nih kalau apa nih? Kalau nambah satu baris lagi ya. Ya. Yaitu tadi hasilnya kalau nambah satu baris lagi di bawah hasilnya itu ya. Ini ceritanya kalau nambah satu baris lagi ya. Gitu. Jadi didapatkan apa? Polinomial interpolasi dengan menggunakan metode Neville. Ini ya. Kalau lihat dari output mapelnya, kalau maple ya, kelihatan di sini metodenya adalah Neville. Jadi angka 0,76, nilai Y-nya 1,3, nilai Y-nya 0,6, 1,6 nilai Y-nya adalah 0,4 dan seterusnya. Nah, itu adalah outputnya. Output ketika dihitung polinomial interpolasinya di X sama dengan 1,5. Jadi 1,5 itu kan posisinya berada di tengah situ ya. Di mana 1,5 di sini kan? Maka digunakan 1 kali 0,765 ya kan? Kemudian 1,3 kali 0,6 ya ini. Bukan kali koma ya maksudnya. Pasangan titiknya yang ini. Kemudian apakah 1,6 juga digunakan? Nah, tidak ya. Digunakan 1,9. 1,6, 1,9. Berarti dia menggunakan apa tuh? Titiknya kan ada dua di kirinya, dua di kanannya. Berarti dia center ya, atau midpoint. Nah, itu metode Neville. Hasilnya dari metode Neville itu tadi adalah apa hasilnya? Interpolasi polinomial interpolasi. Bahkan kalau polinomial interpolasi ini pangkatnya berapa nih? Ini langsung ke angkanya ya.
ini polinomial interpolasinya nih, polinomial interpolasi pangkat 2. Contohnya kurang ini ya. Apa? Nggak nggak nunjukin yang mana polinomial interpolasinya ya. Langsung ke apa? Ke koefisien-koefisiennya. Jadi nilai aproksimasinya digunakan menggunakan metode Neville. Jadi data eh, interpolasinya itu data ini sendiri ya. Data yang ini polinomialnya itu datanya itu P itu. Jadi nggak lagi dibuat dalam bentuk polinomial berpangkat berapa gitu ya. Karena sudah diwakili oleh nilai P ini. Itu. Jadi nilai aproksimasinya tadi ketika X sama dengan 1,5 hasilnya adalah berapa? 0,5 0,5 berapa? Ini kan aproksimasinya ketika X sama dengan 1,5 ya kan? Didapatkan hasilnya adalah 0,52339. Tapi itu di level yang ini nih posisinya ya. Di P0,1 kalau kita menggunakan order yang lebih tinggi ya, nanti bisa menggunakan Q22 atau P0,1 0,2 ya, itu tentu lebih akurat lagi ya. Ini Q1,5 Q2 Q21 1,5 yaitu 0,510 lebih akurat lagi menggunakan Q3,1 yang maksudnya level yang apa tadi? Yang ini lebih tinggi bisa lebih akurat ya. Ini order 1, order 2, order 3 dan order 4 ya, pangkat 4. Sedangkan yang tadi metode apa? Beda hingga dia masuknya kepada di bab turunan turunan numerik ya. Kalau Neville ini adalah interpolasi aja. Ya, jadi nggak sampai kepada turunan. Ya, jadi betul ya interpolasinya kalau dilihat dari fungsi ini, yaitu interpolasinya itu ya berarti di sini aja langsung di apa X kurang XI, X kurang X1, X kurang X2 dan seterusnya didapatkan nilai Q-nya. Nah, nilai Q itu sama dengan polinomialnya tadi ya, nilai P-nya ya. Nilai P itu apa artinya? Nilai fungsinya. Ya, kalau tadi 1,5 berarti kan ini semua 1,5 tuh dilihat. Nilai apa?
Nah, ini kan 1,5 semua kan? Ya kan? Berarti yang dimaksud nilai yang ditanyakan tadi adalah berapa nilai interpolasinya ketika X sama dengan 1,5, ya tergantung kita mengambilnya di bagian mana ya. Tadi kalau kita mengambil di bagian sini nilainya sekian. Nah, kalau kita mengambil yang lebih akurat tuh di level yang lebih atas ini ordernya ya. Kalau mengambil yang nilai yang lebih akurat. Ya. Karena metode Neville tadi menggunakan data sebelumnya nih, P0 menggunakan data ini, P012 menggunakan data ini. Jadi ke sini itu nilainya itu lebih akurat lagi gitu. Si titik X sama dengan 1,1,5 ya. Dan ini adalah interpolasi. P-nya ini maksudnya adalah interpolasi polinomial yang dirumuskan dengan persamaan fungsinya ini. Tuh. Kalau beda hingga tadi, nah ini, nah dia adalah definisi daripada turunan ya. Itu bedanya. Mungkin kejawab tapi ini ya mungkin belum terlalu paham ya. Jadi kalau bedanya tadi metode Neville dia cuma untuk interpolasinya. Kalau beda hingga untuk turunannya ya. Jadi ini sebenarnya tahapannya sudah bagus ya, maksudnya baik di buku yang lain juga sama, yaitu solusi persamaan. Solusi persamaan itu artinya kan Y sama dengan F ya. Misalkan X kuadrat kurang kurang dua kurang 2X bersekian. Nah, cari X-nya, yaitu namanya solusi, ya kan? Kemudian kalau interpolasi eh, diberikan titik, cari persamaannya. Itu namanya interpolasi gitu. Jadi diberikan titik dari persamaannya. Kalaupun nggak ada persamaan, jadi kira-kira kalau nilai X-nya sekian, kira-kira berapa nilai Y-nya, nilai Y-nya, gitu. Jadi di sembarang titik, kalau ini pasti nomor 1 tadi, sebelum UTS pasti Y-nya sama dengan 0. Kalau yang nomor 2, Y-nya bebas. X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu datanya gitu, kira-kira ya. Kemudian yang numerikal, yang turunan daripada numerik berarti F aksen. Ya, F aksennya yang ditanya. Jadi F aksen itu tadi sudah kita bahas juga di minggu ke-7, yaitu delta Y dibagi dengan delta X. Ini delta Y, ini delta X. Kalau titiknya maju dia disebut dengan forward, titiknya mundur dia disebut dengan backward. Nah ini titiknya di tengah dia disebut dengan center. Ini kelihatan titiknya 1,8 plus H sama 1,8. 1,8 plus H berarti maju gitu. Forward different untuk turunannya. Ya. Mudah-mudahan bisa ngebedain. Nah, jadi nah di kalau lihat gambar di sini mana gambarnya tadi? Nah, ini. Ya. Kan untuk mendapatkan turunan itu kan kemiringan garis kan? Kemiringan garis yang ini ya. Betul ya? Yang ini. Tapi ceritanya kita nggak bisa mendapatkan turunannya secara langsung. Kita menggunakan numerik. Apa itu numerik? Kita punya data 2. Nah, itu dia datanya. Data itu akan titik doang. Titiknya yang mana? Ini. Ya kan? 1X, X plus H. Yang dimaksud tuh. Dapat nggak di sini? Kemiringannya nggak sama kan? Iya, nggak sama. Namanya juga numerik. Dideketin dulu baru. Kalau H yang kecil nanti baru dia sama kan? Kemiringan garis. Yang dikatakan F aksen itu adalah kemiringan garis lingkungnya. Nah, karena kita menggunakan numerik, kita menggunakan data titik ini aja untuk mengetahui kemiringan garis ini. Gitu maksudnya. Data titik itu satunya X plus H, itu namanya forward. Kalau yang di sebelah kanan kita mulai sebagai X, sebelah kirinya X min H. Itu menggunakan 2 titik.
Kalau menggunakan titiknya ada lebih dari 2, bisa, ya. Nah ini X0 dan X0 per X0 dan X0 plus H. Ini tadi menggunakan 2 titik nih, tuh, ya. Makanya disebut bahasanya tuh ada macam-macam di. Ada. Hmm? Ada kuliah lagi. Ada kuliah lagi. Nah, nggak ada, nggak apa-apa. Ya, nggak habis telat dikit ya masuk ya dulu. Gitu ya. Eh, itu kan masuknya telat telat jam 2 ya. Eh, jadi saya habiskan dulu materinya. Kan 2, 4, 6, 7 kan, 7 orang kan. Yang lainnya nggak pada masuk. Berapa orang yang nggak masuk? Nah, 5. Eh, Tadi sampai mana tadi? Ya, ini dua titik, kemudian ini 3 titik ya, 3 titik 3 point formula. Jadi ada X0, ada X0 plus H, ada X0, ada X1, dan ada X2 ya. Nah, ini juga menggunakan forward, bisa backward maupun center ya. Nah, kalau lihat di sini contoh dari gambar ini, nah dari gambar ini bisa dilihat tuh, kirinya nih apa, forward, apa backward, atau center. Ini kan titiknya ada 3 tuh, 1, 2, 3. Ingin menghitung kemiringan daripada garisnya itu eparsen yang atas itu, ya kan? Tapi menggunakan center tuh maksudnya titik tengahnya justru nggak digunakan. Yang digunakan adalah kanan dan kirinya tuh. Tapi lihat kemiringan garisnya hampir sama kan? Kemiringan garisnya itu yang dimaksud dengan numerik itu, dia kita nggak, kalau yang di atas itu namanya eksak. Kalau kita dapat evaksin yang atas itu namanya eksak, yang kalkulus itu. Kalau yang numerik itu yang bagian bawahnya itu. Jadi menggunakan data yang ada di sini, 2 titik ini, kita bisa menggunakan kemiringan daripada garis yang di atas. Posisinya nggak sama, Pak. Posisi nggak masalah. Yang dikatakan kemiringan, dia miringnya sama. Mau miringnya di atas maupun di bawah, kalau kemiringannya sama, berarti dia nilainya sama equationnya. Begitu ya, kira-kira. Kalau ada kuliah lain, baru saya ini sebentar ya. Biasa kan kuliahnya cepet ya. Ini cuman ngabisin, aduh, bukan ngabisin sih, ngepasin sama materi aja ya. Sebentar lagi. Oke, itu materinya cuma segitu ya. Mudah-mudahan bisa bisa membedakan yang dimaksud dengan tadi Neville sama